Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya, kenalin aku Divita dengan NIM 220509740002 dari kelas PTI 2022A. Hari ini kita akan belajar bersama tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Standarisasi jaringan komputer merupakan serangkaian protokol, aturan, dan spesifikasi teknis yang digunakan untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara perangkat dan sistem yang berbeda dalam jaringan. Kenapa sih penting banget standarisasi jaringan dilakukan? Karena memungkinkan interoperabilitas yang lancar antara berbagai perangkat dan platform. Standarisasi juga mendukung inovasi dan pertumbuhan industri teknologi dengan mempercepat adopsi teknologi baru, sambil meningkatkan keamanan jaringan melalui penerapan prinsip-prinsip keamanan dan yang konsisten. Model referensi OSI atau Open System Interconnect. Model referensi OSI adalah sebuah konsep yang dibuat oleh International Organization for Standardization sebagai panduan untuk merancang jaringan komputer yang terdiri dari berbagai lapisan atau layer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang saling terkait, yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Masing-masing lapisan memiliki fungsi dan tujuannya sendiri. Lapisan fisik bertanggung jawab atas transmisi bit-bit mentah melalui media fisik dan menentukan spesifikasi perangkat keras. Lapisan jaringan menangani rute data antara perangkat jaringan yang berbeda dengan menentukan alamat tujuan, routing, dan switching. Lapisan presentasi menangani format data dan konversi antara format yang berbeda. Sementara itu, lapisan aplikasi menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan, menyediakan layanan dan memfasilitasi komunikasi antara aplikasi yang berbeda. Protokol jaringan standar. Protokol jaringan standar adalah aturan atau set peraturan yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat di dalam jaringan komputer. Beberapa protokol jaringan standar yang penting antara lain TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol. Lalu ada Ethernet, ada Wi-Fi, ada DNS, atau Domain Name System, atau HTTP, atau Hypertext Transfer Protocol. Ada 4 organisasi standar, yaitu yang pertama ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers adalah sebuah organisasi profesional internasional yang berfokus pada bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Didirikan pada tahun 1963 melalui penggabungan 2 organisasi terkemuka, yakni American Institute of Electrical Engineers atau IEEE and Institute of Radio Engineers atau IRE. Yang kedua ada ISO atau International Organization for Standardization, adalah sebuah organisasi internasional independen yang mengembangkan standar untuk berbagai bidang, termasuk teknologi, industri, dan layanan. Didirikan pada tahun 1947. Yang ketiga ada IETF atau Internet Engineers Task Force, adalah sebuah organisasi internasional yang terlibat dalam pengembangan dan standarisasi teknologi dan protokol Internet, dibentuk pada tahun 1986. Yang keempat ada International Telecommunication Union atau ITU, adalah sebuah badan PBB yang bertanggung jawab atas regulasi dan standarisasi telekomunikasi internasional.
didirikan pada tahun 1865. ITU memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Apa aja sih keuntungan dari standarisasi? Yang pertama, kompatibilitas dan interoperabilitas yang ditingkatkan. Yang kedua, efisiensi pengelolaan jaringan. Yang ketiga, kemudahan dalam integrasi perangkat dan aplikasi. Lalu, ada tantangan. Banyak banget tantangan dalam standarisasi, tapi di sini aku menyantumkan cuma beberapa, yaitu pertama, kemajuan teknologi yang cepat. Kedua, kompleksitas jaringan yang semakin meningkat. Yang ketiga, keterbatasan sumber dana. Kesimpulannya yaitu penerapan standar jaringan merupakan langkah penting dalam memastikan konsistensi, interoperabilitas, dan keamanan dalam infrastruktur jaringan. Dengan mengadopsi standar yang diakui secara luar, organisasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan, mengurangi resiko kesalahan, dan memperkuat pertahanan terhadap ancaman keamanan. Dengan demikian, standarisasi jaringan menjadi kunci dalam membangun dan menjaga infrastruktur jaringan yang handal dan efisien. Sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmu tadi bermanfaat. Terima kasih. Seperti biasa, ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.